Ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI akan dilarang terlibat dalam pemilu. Aturan sedang dibahas di DPR dalam RUU Pemilu sehingga menyamakan ex-HTI dengan ex-PKI yang sama-sama dilarang mencalonkan diri untuk Pilpres hingga Pilkada. Rancangan Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu revisi undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 di DPR. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas, namun salah satu aturan yang tersorot adalah soal mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Samratulangi Manado dengan saya Esther Rita Rantung selaku pembicara pertama, Christina Sihombing selaku pembicara kedua bertindak dengan posisi pro, dan Yensi Mandada Tulung selaku pembicara ketiga bertindak dengan posisi kontra. Dengan mosi perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Dewan juri yang arif dan bijaksana, lahirnya mosi perdebatan kita kali ini dilatar belakangi dengan munculnya rancangan Undang-Undang Pemilu yang kemudian dikeluarkan pada tanggal 26 November 2020, di mana di dalam muatannya pasal 182 ayat 2 huruf CJ dan huruf VI terdapat mengenai pembatasan hak para ex-HTI dan PKI. Secara definitif, hak politik ialah merupakan hak untuk memilih, hak untuk tidak memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk tidak dipilih. Namun, dalam mosi perdebatan kita kali ini, kami akan kemudian melimitasi mosi perdebatan kita kali ini, di mana kami hanya akan membahas hak politik dalam hal ini, hak dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut sejarah berdirinya HTI pada tahun 1953 dan masuk ke Indonesia tahun 1983, namun dibubarkan pada tahun 2017. Sedangkan berdirinya PKI itu pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966, di mana ada 3 alasan pembubaran HTI yang diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 pasal 80A menurut Mahfud MD dan Wiranto. Alasan yang pertama, kegiatan yang dilakukan terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan yang kedua, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Dan alasan yang terakhir, aktivitas yang dilakukan dinilai dapat mengancam keamanan dan ketertiban di Indonesia. Dan adapun alasan pembubaran PKI yang diatur dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 menurut Mahfud MD, alasan yang pertama, PKI yang merupakan partai politik telah melakukan kudeta di Indonesia. Dan alasan yang terakhir, PKI ingin menggeser ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Namun, apakah perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu ini merupakan hal yang benar atau tidak? Sekian dan terima kasih, dan salam konstitusi. Perampasan hak politik sama halnya dengan pembatasan hak politik yang merupakan pembatasan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pembatasan hak politik diatur dalam undang-undang yang di dalamnya terdapat kriteria-kriteria bagaimanakah seseorang yang pantas hak politiknya dicabut. Dewan juri yang terhormat, dalam mosi perdebatan ini saya memiliki 2 bangunan argumentasi utama, 1 solusi dan 2 rekomendasi. Argumentasi yang pertama ialah membentuk suatu sistem pemilu yang baik. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang juga diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hamdan Zulpan juga berpendapat adanya 3 unsur utama untuk menciptakan sistem pemilu yang baik. Yang pertama ialah aturan pemilu yang baik dan adil, yang kedua pemilu yang cerdas, dan yang ketiga partai politik dan elit politik yang baik.
Lantas, bagaimanakah yang dimaksud dengan partai politik yang baik tersebut? Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa partai politik yang baik ialah berstatus badan hukum dan tidak bertolak belakang dengan Pancasila serta sudah memiliki izin yang sah untuk berdiri. Sementara kita mengetahui bahwa HTI dan PKI merupakan ormas terlarang yang termaksud dalam partai politik yang secara resmi dibubarkan oleh pemerintah karena melanggar 4 konsensus bangsa Indonesia berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari hal tersebut kita dapat memikirkan bahwa HTI dan PKI bukanlah partai politik yang baik. HTI dibubarkan pada tahun 2017 karena organisasi tersebut memaksakan mengubah bentuk negara Indonesia ini menjadi negara khilafah atau negara Islam, sedangkan PKI mengajarkan ajaran komunisme yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Lantas, jika HTI dan PKI hadir kembali melalui pemilihan umum, maka akan menimbulkan kekhawatiran baik negara maupun masyarakat yang diprediksi akan terjadinya kudeta dan pemberontakan di berbagai daerah. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan hak politik, para ex-HTI dan PKI dapat menciptakan sistem pemilu yang baik dan mencegah terjadinya radikalisme. Masuk dalam argumentasi yang kedua, pembatasan hak asasi telah diakui oleh konstitusi. Pembatasan hak asasi telah dilegalkan oleh konstitusi, yaitu pada pasal 28J yang merupakan pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur hak asasi manusia dalam bab 10A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembatasan hak asasi manusia pada dasarnya tidaklah dilakukan begitu saja, namun harus memenuhi indikasi-indikasi yang ditentukan konstitusi secara eksplisit, yaitu memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, pembatasan hak asasi manusia hanya boleh dilakukan oleh perundang-undangan saja. Hal tersebut dijelaskan dalam konstitusi. Jika pembatasan dilakukan di luar perundang-undangan, maka pembatasannya dianggap telah mencederai hak asasi warga negara. Oleh karena itu, pembatasan hak asasi manusia terkait dengan pembatasan para ex-HTI dan PKI yang dimaksud dalam rancangan Undang-Undang Pemilu adalah pembatasan hak asasi sebagaimana amanat konstitusi yang harus dilakukan melalui undang-undang, sehingga pembatasan hak politik para ex-HTI dan PKI telah sejalan dengan amanat konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, berlandaskan hal itulah mengapa saya sangat menyepakati mosi perdebatan ini. Adapun solusi yang saya berikan yaitu adanya pembatasan hak politik para ex-HTI dan PKI secara kompleks dalam pemilihan umum maupun sistem politik. Dan adapun 2 rekomendasi yang saya tawarkan, yang pertama ialah adanya memperkuat wewenang KPU dalam menyeleksi calon kandidat presiden atau wakil presiden, dan yang kedua membatasi semua mantan anggota ormas terlarang dalam pemilu. Sekian dan terima kasih. Upius Ibi Ramadio, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Mosi perdebatan kita kali ini ialah perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Dan untuk pertama kalinya saya menyatakan standing position saya, yakni menolak mosi perdebatan kita kali ini. Seperti yang kita ketahui, lewat rancangan Undang-Undang Pemilu sebagaimana yang dimuat dalam pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ telah melakukan pembatasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI. Namun perlu kita ketahui, dalam membentuk sebuah produk hukum perlunya kita tetap senantiasa memperhatikan tujuan hukum sebagaimana mestinya. Pun saat ini pemerintah juga belum memiliki sebuah lembaga yang kemudian bertugas untuk mendata ex-HTI dan PKI secara menyeluruh di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat,
Adapun alasan saya mengapa kemudian sangat tidak bersepakat dengan mosi perdebatan kita kali ini, yang saya konstruksikan ke dalam satu argumentasi utama, satu solusi, dan satu rekomendasi. Argumentasi saya ialah pembatasan yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Pemilu sejatinya telah bersifat cacat hukum. Dikutip dari pendapat Gustav Radloff yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum terdiri atas 3 bagian, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian sendiri berarti sebuah hukum haruslah pasti dan tertulis. Memang pada dasarnya pembatasan dalam rancangan Undang-Undang Pemilu telah memenuhi tujuan kepastian. Namun untuk tujuan keadilan dan kemanfaatan sama sekali belumlah terpenuhi Dewan Juri. Keadilan sendiri yang berarti tidak berat sebelah juga merupakan salah satu tujuan dalam pembentukan hukum. Namun fakta membuktikan saat ini di Indonesia selain HTI dan PKI juga terdapat beberapa ormas terlarang lainnya seperti Jamaah Islamiyah, JAD, ANNAS, Gavatar, dan EPI. Namun mengapa kemudian pemerintah hanya melakukan pembatasan hak politik terhadap ex-HTI dan PKI? Bukankah hal tersebut mencerminkan sebuah ketidakadilan terhadap ex-HTI dan PKI yang sama-sama menyandang status ormas terlarang di Indonesia? Selain ketidakadilan, hal tersebut juga menimbulkan sebuah tindakan diskriminatif dari pemerintah terhadap ex-HTI dan PKI. Bukankah dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari diskriminatif. Bahkan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan. Namun mengapa kemudian pemerintah yang diharapkan memberikan perlindungan dari diskriminatif justru berlaku diskriminatif terhadap ex-HTI dan PKI? Selain itu, pembatasan dalam rancangan Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan konsep pembatasan dalam UU-CPR, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan eksistensi dari hak tersebut secara menyeluruh, yang artinya memiliki batasan waktu tertentu. Namun, konsep tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan pembatasan dalam rancangan Undang-Undang Pemilu yang sama sekali tidak memiliki batasan waktu tertentu Dewan Juri. Yang terakhir ialah kemanfaatan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah kemudian pembatasan dalam rancangan Undang-Undang Pemilu dapat dilakukan? Sedangkan fakta saat ini pemerintah belum memiliki sebuah lembaga yang kemudian bertugas untuk mendata ex-HTI dan PKI secara menyeluruh di Indonesia. Bahkan sampai saat ini pemerintah juga belum memiliki sebuah data yang pasti dari jumlah ex-HTI dan PKI. Selain itu, pemerintah juga belum memiliki mekanisme dalam mengetahui siapa saja yang menjadi ex-HTI dan PKI. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang saya tawarkan ialah melakukan pembinaan ideologi, di mana nantinya kemudian akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Dan rekomendasi yang saya tawarkan ialah BPIP selaku badan yang berwenang melakukan pembinaan ideologi kemudian akan membentuk tim khusus di tiap-tiap daerah yang kemudian nantinya akan mensosialisasikan hal tersebut secara merata di seluruh masyarakat. Atas landasan itulah saya tetap menolak mosi perdebatan kita kali ini. Ignorantia excusator non juris sed facti. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak halnya ketidaktahuan akan hukum. Majelis Dewan Juri yang arif dan terpelajar, tibalah kita pada penghujung perdebatan dan izinkanlah saya untuk dapat menyimpulkan ataupun merangkum apa yang sedari tadi diperdebatkan oleh pihak pro dan pihak kontra mengenai mosi perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu, di mana dampak baiknya ketika para ex-HTI dan PKI dibatasi, maka yang pertama akan menguranginya kekhawatiran masyarakat akan timbulnya paham komunis dan paham sistem pemerintahan khilafah. Dan yang kedua akan menghasilkan suatu bentuk pemerintahan
yang satu dan berkualitas. Namun, dampak buruknya ketika para ex-HTI dan PKI tidak dibatasi, maka akan dapat mencederai sebuah sistem negara yang demokratis. Dan adapun yang dapat saya simpulkan dengan membatasinya hak politik dari mantan anggota HTI dan PKI secara kompleks lagi dalam pemilu dan dalam sistem politik di Indonesia. Dan juga dengan melakukan pembinaan terhadap ideologi Pancasila. Apa yang dikatakan pihak pro dan pihak kontra adalah baik. Namun, ketika kita diperhadapkan oleh dua pilihan yang baik, wajibnya kita memilih pilihan yang paling minim resiko. Sekian, lex regesit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, dan salam konstitusi.